Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan konten Kasab, kajian Sabtu. Bersama saya Abdul Latif Saifullah, seorang mahasiswa semester 6 dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Saya diamanahi untuk mengisi kajian konten Kasab ini, dan saya akan mencoba mengangkat tema yang memang ini tema sangat relevan bagi para mahasiswa. Kita seringkali mendengar bahwasanya mahasiswa itu sebagai agen perubahan, sebagai seorang yang mampu membangun suatu peradaban. Tapi bagi saya itu adalah suatu statement yang omong kosong bisa dikatakan. Karena apa? Coba kita cek sekarang. Bagaimana bisa di zaman sekarang yang teknologinya serba cepat, teknologi serba canggih, kita tidak kekurangan yang namanya informasi, pengetahuan, kita tidak kekurangan sebagaimana informasi zaman dahulu sangat sulit, tapi zaman sekarang informasi itu sangat-sangat mudah. Tapi fakta dan realita bahwasanya mahasiswa zaman sekarang justru cenderung kontraproduktif. Bahkan ada yang sampai kasus-kasusnya itu mengerikan sekali, ada yang sampai hamil di luar nikah. Bahkan si bayinya sampai digugurkan, ada yang sampai bunuh diri, ada yang sampai dibunuh karena pasangannya enggan bertanggung jawab. Terus bagaimana Indonesia ini dikategorikan, bagaimana Indonesia ini masuk dalam nominasi sebagai netizen paling toksik sedunia. Terus lagi Indonesia dikabarkan masuk ke dalam 10 negara terkotor di dunia. Dan itu sangat mengenaskan sekali, teman-teman. Terus apa sih yang menjadi akar permasalahannya? Kalau kita coba cari-cari jawaban pasti akan banyak lah variabel jawaban. Cuman kalau kita kristalisasikan maka akan menemukan dua jawaban yang cukup mendasar, cukup mendalam. Salah satunya adalah pertama, karena sistem pendidikan di kita itu selalu saja orang yang baru belajar mereka mempelajari hal-hal yang rumit, mereka mempelajari hal-hal yang detail. Contohlah dalam pelajaran agama Islam, mereka belajar terkait tentang fikih. Padahal kan yang paling penting itu paradigma berpikir, karena segala sesuatu itu harus dimulai dari persepsi. Terus yang kedua, kesalahannya apa? Selalu mengajukan pertanyaan apa dan bagaimana. Padahal kan yang paling penting itu pertanyaan kenapa. Karena kenapa bisa seperti itu? Kenapa harus seperti ini? Di sekolah dasar kita diajarkan apa itu toharoh, bagaimana toharoh, apa itu sholat, bagaimana sholat. Kenapa pertanyaannya gak diganti? Kenapa kita mesti sholat? Kenapa kita itu harus beragama Islam? Kenapa gak beragama Hindu? Kenapa gak beragama Buddha? Kenapa gak beragama Kristen? Kenapa? Karena dengan pertanyaan kenapa, maka akan melahirkan kekuatan yang sangat besar. Akan kita mendapatkan atau kita jadi memiliki alasan yang kuat terkait pengetahuan yang kita miliki untuk apa digunakannya. Itulah pentingnya mengajukan pertanyaan kenapa. Jadi jangan sampai awal pertanyaan itu apa dan bagaimana. Karena kalau orang yang mengajukan pertanyaan apa dan bagaimana, akan lahir orang-orang yang banyak teori namun sangat sedikit sekali mengaplikasikan nilai-nilai pengetahuan yang telah ia miliki. Contoh, saya mengambil kisahnya dari para sahabat. Katanya Said Qutb dalam bukunya Ma'alim fit Thoriq, dikatakan bahwasanya kenapa para sahabat itu menjadi orang-orang yang hebat, menjadi orang yang sukses, membawa suatu peradaban yang sangat besar. Apakah karena di sana ada Nabi Muhammad? Jawabannya jelas tidak. Karena apa? Karena kalau jawabannya ada Nabi Muhammad berarti Islam tidak rahmatan lil alamin. Pertanyaannya, kenapa bisa seperti itu? Karena sahabat ini memiliki semangat belajar yang sangat luar biasa. Mereka itu memiliki yang paling penting kecenderungan terhadap pengaplikasian pengetahuan yang telah mereka miliki. Bahkan kalau katanya Abu Abdurrahman As-Sulami, para sahabat itu tidak akan menambah hafalan Al-Qur'annya sebelum benar-benar menghafalkan apa yang mereka ketahui. Dan itu sangat luar biasa. Berbeda lagi dengan zaman sekarang, kita dibanjiri pengetahuan segala macam, tapi eksekusinya itu sangat-sangat minim sekali. Terus coba lagi kita lihat beberapa permasalahan. Misalkan, coba sekarang kita ceklah diri kita. Berapa banyak buku yang telah kita baca? Berapa banyak organisasi yang telah kita geluti? Berapa banyak kajian-kajian yang telah kita ikuti? Berapa banyak diskusi yang telah kita lakukan? Pertanyaannya, berapa yang telah mendorong kita selalu mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta? Berapa yang telah menguatkan kita untuk sholat tepat waktu?
berapa yang telah mendorong kita menjadi lebih baik hari demi harinya, atau bahkan kita cenderung kontraproduktif dengan pengetahuan yang telah kita miliki. Kalau kita belajar hanya pintar, kita itu kalah lah sama orang-orang barat. Mereka itu menguasai peradaban. Apalagi ada seorang mahasiswa yang kuliah di kampus ada label Islamnya, terus masuk ke dalam program studi yang basisnya Islam. Belum cukup di sana, dia juga masuk ke dalam organisasi yang ada label Islamnya. Bukan hanya statusnya sebagai mahasiswa, dia juga sebagai guru yang mengajarkan kebaikan, menyampaikan kebenaran. Dia tahu bahkan hafal ayat tentang jangan mendekati zina. Tapi kok bisa-bisanya dia memiliki kecenderungan untuk mendekati zina, bahkan menjadi seorang pelakunya. Dari sekian banyak status yang melekat dalam diri kita, apakah kita tidak malu untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pengetahuan yang telah kita miliki? Terus kita coba dengar dari beberapa permasalahan di negara ini. Misalkan kita dengar permasalahan para pejabat yang korupsi. Banyak sekali koruptor di mana-mana. Sebagian mahasiswa sibuk untuk mendemo sambil berteriak lantang, hukum mati para koruptor, tegakkan keadilan, turunkan presiden. Tapi di waktu yang bersamaan ketika ujian dia nyontek. Lantas apa bedanya nyontek dengan korupsi? Yang membedakannya itu hanya situasi dan kondisi. Kalau korupsi itu kan dihadapkan pada uang yang banyak, kalau nyontek itu dihadapkan pada jawaban temannya. Kan mentalitasnya itu sama-sama saja, sama-sama menginginkan keuntungan yang besar tapi tidak mau melalui proses yang sulit. Dan itu sangat bahaya, apalagi yang paling parah itu ketika pihak sekolah, beberapa pihak sekolah ataupun pihak guru, dosen, yang dimana mereka mengakomodasi terjadinya percontekan. Salah satu contoh, ketika dosen atau guru menjadi pengawas, ada yang mengatakan silahkan diskusi asal jangan berisik. Kan itu lebih parah lagi, apalagi ada seorang pengawas itu yang tidak sangat peduli ketika ada muridnya, mahasiswanya, ketika tengok kanan, tengok kiri, terus berdiskusi dengan terang benderang. Seakan-akan si pengawas itu tidak melihat suatu kejahatan yang sangat real di depan mata. Dan bahayanya kalau budaya percontekan ini terus dikembangbiakan, maka selama itu pula para koruptor akan muncul di masa depan. Dan itu sangat bahaya. Terus kalau kita lihat bagaimana teladannya ulama-ulama terdahulu. Salah satu contohnya ada ulama yang bernama Imam Malik. Ketika Imam Malik itu dihadapkan pada 57 pertanyaan, beliau hanya mampu menjawab 17 pertanyaan. Lalu si penanya bertanya, wahai Imam, engkau kan seorang ulama besar, orang yang memiliki pengetahuan yang sangat luas, tapi kenapa tidak mampu menjawab seluruh pertanyaan? Maka Imam Malik dengan tegas menjawab, apakah engkau ingin menyeretku ke neraka karena menjawab sesuatu yang tidak didasari kepada ilmu? Nah, dari kisah tersebut kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya integritas seorang ulama, integritas seorang ilmuwan, integritas seorang pembelajar itu dilihat bukan banyaknya pertanyaan yang dia mampu jawab, tapi dilihat dari kejujurannya. Dan sekarang kejujuran seakan-akan sudah tidak berharga lagi. Dan yang lebih parahnya lagi, ada orang atau teman kita yang mengatakan besoknya ujian, santai saja ujian mah, palingan juga mudah lah, kita tengok saja jawaban-jawaban yang teman kita lihat saja di handphone. Dan itu adalah orang-orang yang tidak tahu diri, orang-orang yang mereka tidak merasakan malu dengan keimanan yang mereka miliki. Bayangkan saja, padahal bisa dikatakan orang-orang seperti itulah yang menjadi calon-calon koruptor di masa depan. Terus ketika banjir datang, masyarakat sibuk menyalahkan pemerintah. Pemerintah kok gak becus mengurusi banjir. Pemerintah ini dan itu. Padahal di waktu yang bersamaan, dia membuang sampah secara sembarangan. Dia membuang sampah ke sungai. Seringkali kita ini mengkambing hitamkan orang lain atas ketidakmampuan mengendalikan diri sendiri. Bayangkan saja, dan itu sudah menjadi suatu hal yang dinormalisasi. Kita lihat di media sosial dengan salah satu tokoh yang memiliki keilmuan atau kapasitas ilmu yang luar biasa, yang sangat dalam. Pasti cek di komenannya. Orang-orang itu mengatakan, kalaulah saja dia itu menjadi pejabat, kalaulah saja dia itu menjadi seorang pemimpin, menjadi menteri agama, menjadi menteri ekonomi, mungkin Indonesia ini tidak akan miskin, mungkin Indonesia ini tidak akan banyak koruptor, mungkin Indonesia ini akan sejahtera, berkeadilan, makmur.
Kenapa gak kita sendiri yang menciptakannya? Kenapa kita harus menggantungkannya kepada orang lain? Jangan sampai kita menggantungkannya kepada orang lain, tapi kita sendiri tidak mau melakukan hal yang luar biasa. Kita hanya diam, duduk, main HP, rebahan setiap hari. Terus kita selalu berharap terjadinya keadilan. Kita lihat di media sosial dengan salah satu tokoh yang memiliki keilmuan atau kapasitas ilmu yang luar biasa, yang sangat dalam. Pasti cek di komenannya. Orang-orang itu mengatakan, kalaulah saja dia itu menjadi pejabat, kalaulah saja dia itu menjadi seorang pemimpin, menjadi menteri agama, menjadi menteri ekonomi, mungkin Indonesia ini tidak akan miskin, mungkin Indonesia ini tidak akan banyak koruptor, mungkin Indonesia ini akan sejahtera, berkeadilan, makmur. Kenapa gak kita sendiri yang menciptakannya? Kenapa kita harus menggantungkannya kepada orang lain? Jangan sampai kita menggantungkannya kepada orang lain, tapi kita sendiri tidak mau melakukan hal yang luar biasa. Kita hanya diam, duduk, main HP, rebahan setiap hari. Terus kita selalu berharap terjadinya keadilan. Kan itu mustahil terjadi. Maka dari itu pertanyaannya, mau sampai kapan kita seperti ini? Benar kata Salahuddin Al-Ayyubi bahwasanya kalau ingin menghancurkan suatu bangsa, jangan membuat peperangan, tapi hancurkanlah generasi mudanya sehancur-hancurnya. Buatlah mereka melakukan hal-hal yang berbau zina. Dan itu memang sudah terjadi. Bagaimana sekarang kita lihat generasi muda, perempuan dan laki-laki yang tidak memiliki ikatan mahram, bersentuhan itu sudah menjadi hal yang wajar. Atau sebut saja ini memang sangat dinormalisasi para generasi muda yang melakukan pacaran, padahal itu kan jelas-jelas haram di dalam Al-Quran. Kita malah sibuk membicarakan hukum musik, tapi jelas-jelas ada orang yang melakukan suatu keharaman, kita malah tidak mempermasalahkan hal tersebut. Kan itu menjadi satu problem. Kita selalu sibuk dengan hal-hal yang memang merumitkan, tapi yang jelas-jelas ada kita menghilangkan, bahkan tidak peduli sama sekali. Jadi pertanyaannya, mau sampai kapan kita seperti ini? Kalau ingin suatu perubahan, maka mulailah dari diri sendiri. Jangan terlalu banyak menyalahkan orang lain, karena tidak ada zaman itu yang sempurna baik, tidak ada zaman itu yang sempurna buruk. Yang baiknya kita tingkatkan, yang buruknya itu jadikan tantangan bagi kita untuk muncul ke permukaan, membawa perubahan menjadi idola, dan itulah akan terjadi perubahan yang sebenar-benarnya. Imam Syafi'i pernah berkata bahwasanya ketika kita menyampaikan suatu kebenaran, maka kita akan menemukan dua respon yang berbeda. Orang cerdas akan merenung, orang bodoh akan tersinggung. Karena apa? Karena sulit sekali meyakinkan lalat bahwa bunga jauh lebih indah daripada sampah. Sekian di video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.